Satu Suara 101,1 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar setia Radio Satu Suara 101,1 FM. Gimana nih kabarnya para Sobat Satu Suara? Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan baik ya. Seneng banget nih kita, ada aku, Konita, Rika, ada Rona, dan Yosua bisa kembali hadir menyapa dan menemani Sobat Satu Suara selama 45 menit ke depan dalam program kesayangan kita semua, Gizi Ketat, bincang asik seputar kesehatan. Selamat datang kepada para pendengar dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali dengan Satu Suara 101,1 FM. Program Gizi Ketat, bincang asik seputar kesehatan. Nah, tema yang diangkat pada perjalanan kita kali ini adalah seputar kesehatan mental. So, pastikan sobat-sobat semua bisa mengikuti perjalanan kita sampai akhir ya. Sobat Satu Suara, tahukah kalian berdasarkan hasil penelitian INAMHS atau Indonesia National Adolescent Mental Health Survey, kasus bunuh diri yang dilakukan remaja meningkat setiap tahunnya. Salah satunya dilatar belakangi oleh masalah kesehatan mental. Sebanyak 1,4% remaja memiliki pikiran untuk bunuh diri dalam 12 bulan terakhir. Nah, dari berita tersebut, sudah saatnya nih kita mulai menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan mental seperti yang akan dibahas pada malam hari ini bersama dengan narasumber yang sudah ahli di bidangnya. Dan tentu saja tidak lupa akan ada musik yang menemani perjalanan kita hari ini. Dengarkan lagu-lagu ceria yang akan menginspirasi dan mengangkat semangat kalian. Kalian juga bisa bergabung dengan kita dengan mengirimkan email ke radio1suara@gmail.com. Nah, saat ini sudah bergabung dengan kita narasumber yang akan memberikan pengetahuan yang inspiratif dan bermanfaat. Selamat datang di program Gizi Ketat. Sebelum memulai perbincangan, asiknya kita kenalan dulu nih dengan narasumber yang keren banget agar lebih akrab nanti bincang-bincangnya. Jadi kalau boleh tahu namanya siapa, Kak? Halo semuanya, halo para pendengar. Perkenalkan, nama aku Dendi Ahmad Rizky, aku biasa dipanggil Dendi. Oke, Kak Dendi. Jadi profesi yang sedang digeluti sekarang ini itu apa tuh, Kak Dendi? Kalau boleh tahu. Kalau profesi, aku sebenarnya masih mahasiswa. Aku mahasiswa psikologi semester 7. Aku selain jadi mahasiswa juga ambil job part-time di Starbucks dan ambil freelance juga sebagai MC di kampus kayak gitu. Wah, keren banget nih Kak. Jadi penasaran nih Kak, kenapa sih Kakak tertarik untuk mengambil bidang ini? Boleh nggak diceritain sedikit alasan kenapa Kakak mengambil psikologi? Yang kalau dipikir-pikir, psikologi itu merupakan bidang yang cukup berat nih Kak. Oke, mungkin alasannya karena dulu tuh pengen banget jadi guru SLB, jadi pengen banget ambil jurusan pendidikan luar biasa atau pendidikan khusus, cuma nggak direstuin sama orang tua. Jadi cari-cari alternatif dari pendidikan khusus tuh apa sih kayak gitu. Jadi ya udah ambil psikologi, dan ternyata pas sudah dipelajarin psikologi itu adalah bapaknya ilmu dari pendidikan luar biasa. Jadi kalau aku ambil psikologi, aku nggak nyesel nih. Aku dapat psikologi iya, aku dapat pendidikan luar biasa juga iya, kayak gitu. Hei sahabat, ingat kesehatan mental Anda penting. Percayakan diri Anda untuk merawat diri. Kunjungi Bisiketan untuk bantuan dan dukungan. Jangan ragu untuk berbicara. Peduli kesehatan mental Anda. Nah, mungkin bagi generasi sekarang kan mental health atau kesehatan mental tuh udah nggak asing lagi ya. Tapi masih ada yang salah paham nih dalam menafsirkan apa itu mental health. Jadi bisa jelasin sedikit gak sih Kak tentang apa itu kesehatan mental dan mengapa itu sangat penting? Oke, berbicara tentang kesehatan mental, berbicara tentang psikologi gitu ya. Kesehatan mental itu jadi ini sebenarnya nggak ada penjelasan pasti yang saklek dari profesor manapun mengenai penjelasan tentang kesehatan mental itu sendiri gitu ya. Nggak kayak matematika yang 1 + 1 sama dengan 2. Tapi kalau psikologi itu dia nggak ada pandangan yang jelas tentang itu. Jadi kesehatan mental itu adalah kesehatan yang berkaitan dengan kejiwaan, psikologis, dan emosional seseorang.
Nah, berkaitan dengan kejiwaan, apa sih maksudnya kejiwaan? Kita kan juga nggak tahu ya jiwa tuh di bagian mana tubuh kita. Jadi yang dibahas atau dikaji ini, kejiwaan itu adalah manifestasi dari kejiwaan itu sendiri. Manifestasinya apa? Berupa perilaku, kepribadian, kayak gitu. Nah, kenapa penting menjaga kesehatan mental? Sama aja kayak kita menjaga kesehatan fisik, sangat penting juga. Kenapa? Karena kalau kita punya luka goresan, kita nggak obatin, itu akan membuat infeksi. Sama kayak kesehatan mental, kalau kita punya luka batin, kita punya inner child yang terluka mungkin, nggak segera kita tangani, itu akan semakin menganga atau semakin lebar dan akhirnya akan membuat orang itu depresi atau memiliki gangguan-gangguan kejiwaan lainnya. Jadi kayak gitu sih. Kalau mendengar penjelasan tadi, kita jadi lebih paham ya dengan kondisi mental kita sendiri. Mungkin banyak faktor juga yang mempengaruhi mental seseorang. Nah, biar pendengar juga lebih paham dengan kondisi mentalnya, apa aja sih hal yang dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang? Dan apakah lingkungan kita tempat tinggal juga dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang? Gimana, Kak? Pertanyaannya bagus banget ya. Apa aja sih faktor yang mempengaruhi kesehatan mental? Dan apakah lingkungan itu mempengaruhi kesehatan mental juga? Jawabannya iya. Lalu apakah hanya lingkungan? Enggak. Jadi yang mempengaruhi kesehatan mental itu kompleks banget teman-teman. Sangat-sangat kompleks. Manusia itu sangat-sangat kompleks. Apa aja sih yang mempengaruhi kesehatan mental atau diri kita gitu ya sebagai manusia? Ini aku boleh mengacu pada teori ya teman-teman. Jadi ada suatu teori namanya teori Brown, nama penelitinya yaitu Brown Van Brenner. Nama teorinya adalah teori ekologi. Nah, teori ekologi ini menjelaskan tentang apa aja sih yang mempengaruhi diri kita gitu, terutama dalam hal ini yaitu kesehatan mental kan. Nah, dalam teori ekologi ini dia punya 5 layer atau dia punya 5 sistem yang bisa menjelaskan kondisi mental seseorang atau proses mental seseorang gitu ya. Yang pertama itu adalah mikro, kedua itu meso, ketiga ekso, keempat makro, dan kelima itu adalah krono. Nah, apa aja sih itu kelima layer itu? Jadi mikro itu adalah hal-hal yang sangat sangat berinteraksi dengan kita sebagai individu. Jadi apa aja sih di mikrosistem ini yang sangat berinteraksi dengan diri kita, yang sangat mempengaruhi diri kita? Contohnya kayak keluarga itu kan pasti banget ya sangat berinteraksi dengan kita. Terus apalagi lingkungan sekolah juga berinteraksi dengan kita. Teman sebaya juga berinteraksi dengan kita. Nah, lanjut ke layer kedua yaitu mesosistem. Apa sih mesosistem itu? Jadi mesosistem itu teman-teman adalah hubungan dari mikrosistem. Jadi hubungan tiap-tiap mikrosistem. Jadi mikrosistem ini dia punya saling berhubungan nih teman-teman, saling berinteraksi. Nah, proses interaksi tersebut itu disebut mesosistem. Kayak misal orang tua dengan sekolah. Interaksi antara orang tua dengan sekolah itu juga bisa mempengaruhi kesehatan mental kita, juga bisa mempengaruhi kondisi diri kita atau kepribadian kita teman-teman. Jadi mesosistem ini adalah proses interaksi di antara mikrosistem. Nah, lanjut ke layer 3 nih teman-teman, yang juga mempengaruhi mental seseorang, yaitu eksosistem. Eksosistem ini adalah lapisan ketiga yang dimana sebenarnya nggak ada hubungannya sama manusia, sama kita gitu. Maksudnya nggak berhubungan secara langsung untuk diri kita, tetapi dia memiliki hubungan secara tidak langsung kepada kesehatan mental kita atau kepribadian kita kayak gitu. Contohnya apa sih? Contohnya adalah teman-teman orang tua. Teman-teman orang tua kan nggak berhubungan secara langsung kepada kita gitu ya, tidak berinteraksi secara langsung sama kita. Tetapi teman-teman orang tua juga bisa mempengaruhi kesehatan mental kita. Misal teman-teman orang tua kita main ke rumah kita, ternyata dia ngejudge kita, kamu badannya gemuk sekali, kenapa kamu nggak diet atau apapun itu kan membuat kita jadi sakit hati atau apa gitu kan, mempengaruhi kondisi mental kita juga gitu. Atau contoh lainnya adalah pekerjaan orang tua.
pekerjaan orang tua kan nggak interaksi banget nih. Kita tidak bekerja seperti orang tua kita. Artinya kita tidak memiliki interaksi dengan pekerjaan orang tua kita. Tetapi kenapa bisa berhubungan? Karena mungkin saat orang tua kita bekerja, waktu yang dihasilkan untuk berhubungan dengan kita atau berinteraksi dengan kita menjadi kurang, sehingga pola asuh yang diberikan oleh orang tua kita juga berkurang, teman-teman. Nah, itu juga mempengaruhi kondisi mental kita, teman-teman pendengar ya. Nah, selanjutnya itu adalah makrosistem. Layer keempat nih, makrosistem. Apa sih makrosistem? Jadi makin tinggi ini lapisannya, makin luar, semakin tidak berhubungan dengan kita, bisa mempengaruhi kondisi mental kita. Contohnya apa? Di makrosistem ini yaitu media massa. Media massa itu kan maksudnya kita tidak bisa berkomunikasi langsung secara sama media massa gitu ya. Kayak misal kita tidak bisa berinteraksi sama TV, kita nggak bisa ngobrol sama TV. Tapi kenapa TV itu bisa mempengaruhi kita? Ya karena tontonan-tontonan di TV atau acara-acara TV itu bisa saja mempengaruhi kondisi mental kita. Misal kalau kita nonton ini mungkin anak kecil ya, misal anak kecil nonton video perang-perangan kayak gitu, bisa jadi perilakunya dia jadi suka hal yang kekerasan seperti itu, dan bisa jadi dia malah menjadi orang yang pembuli kayak begitu. Nah, lanjut ke layer terakhir nih teman-teman, kronosistem. Kronosistem ini makin lagi nih nggak berhubungan dengan kita, tapi punya dampak juga terhadap diri kita. Contohnya apa? Jadi kronosistem ini teman-teman adalah perjalanan waktu hidup kita gitu ya, mulai dari mikro sampai makro gitu. Jadi perjalanan waktu kita dari mikro, meso, ekso, makro itu mempengaruhi semuanya, dan itu dinamakan kronosistem. Jadi kayak sejarah hidup kita lah ya, atau sejarah yang terjadi secara besar yang mempengaruhi dunia, dan akhirnya itu berakibat kepada diri kita sendiri. Contohnya yang baru-baru ini apa sih? COVID-19 teman-teman. Contohnya kayak COVID-19. Itu kan COVID-19 kita nggak tahu ya COVID-19 itu seperti apa. Kita nggak bisa ngobrol sama COVID-19 itu seperti apa virusnya gitu kan. Karena adanya COVID-19, dunia tuh jadi gempar. Dunia tuh semua jadi kayak, akhirnya itu berakibat kepada diri kita sendiri. Contohnya yang baru-baru ini apa sih? COVID-19 teman-teman. Contohnya kayak COVID-19. Itu kan COVID-19 kita nggak tahu ya COVID-19 itu seperti apa. Kita nggak bisa ngobrol sama COVID-19 itu seperti apa virusnya gitu kan. Tetapi karena adanya COVID-19, dunia tuh jadi gempar. Dunia tuh semua jadi kayak ya ada masalah lah. Dan akhirnya ada kebijakan yang namanya pokoknya ada kebijakan terhadap COVID-19 ini. Akhirnya dari kebijakan tersebut semakin mengerucut ke keluarga kita. Keluarga kita akhirnya menyuruh kita untuk memakai masker, keluarga kita akhirnya menyuruh kita untuk ini itu. Nah, jadi kesehatan mental itu nggak hanya pada lingkungan sosial aja teman-teman, tapi ada banyak nih yang bisa mempengaruhi kesehatan mental kita, mulai dari mikrosistem tadi, mesosistem, eksosistem, makrosistem, bahkan kronosistem yang nggak punya hubungan secara langsung bisa mempengaruhi diri kita kayak gitu. Nah, kenapa kesehatan mental itu tadi udah bahas ya, kesehatan mental itu penting ya. Seperti yang aku bilang tadi, kenapa kesehatan mental itu penting ya, karena seperti fisik kita menjaga fisik, begitupun dengan mental kita harus dijaga. Seperti itu sih. Tapi mengapa tiba-tiba seakan kau pergi? Tak perlu khawatir, ku hanya terluka, terbiasa untuk pura-pura tertawa. Semoga ya hari ini lebih baik dari hari kemarin yang lewat begitu saja tanpa lakukan apa-apa. Semoga yang terobati, yang sia-sia akan jadi makna dan terus berulang. Suatu saat nanti
yang pernah jatuh kan berdiri lagi. Radio Satu Suara 101,1 FM. Oke, menarik banget tadi penjelasan dari Kak Dandi. Oke, jadi selanjutnya itu ada ini Kak, belakangan ini kan lagi viral banget berita tentang bunuh diri yang dilakukan bukan hanya dari kalangan dewasa aja, tapi juga sampai ke anak-anak. Dari itu aja kita udah tahu bahwa kesehatan mental itu udah nggak bisa disepelein lagi, betul kan? Harus terus diawasin sejak anak-anak. Nah, gimana sih Kak tanggapan Kak Dandi ini mengenai berita tersebut? Nah, tanggapan aku sih ya kayak gitu ya. Ternyata emang kesehatan mental tuh nggak bisa teman-teman disepelekan kayak gitu aja gitu. Ternyata walaupun kesehatan mental kita nggak tahu dia letaknya di mana atau apapun itu, tapi ternyata sangat berdampak banget gitu ya bagi kehidupan gitu. Bahkan sampai ada yang anak masih kecil pun dia udah bunuh diri gitu. Nah itu kan benar-benar harus jadi aware kita banget. Bukan lagi ini memang pemerintah harus banget aware terhadap kesehatan. Pemerintah udah aware sama kesehatan mental gitu ya. Tinggal gimananya kita. Pemerintah udah kasih kebijakan, kita sebagai lingkungan keluarga harus benar-benar saling menjaga biar kita tuh nggak ada yang sampai amit-amit terjadi bunuh diri kayak gitu. Jadi benar-benar harus aware banget sama kesehatan mental. I'm falling to pieces, but I need this, yeah, I need this. You're my fault, my weakness. When did you turn so cold? You cut me down to the bone. Now you're dancing all over my soul. I'm falling to pieces, to pieces, to pieces. But I still stay, 'cause you're the only thing I know. So won't you take, oh, won't you take me home?
Oke, lanjut lagi nih pembahasannya. Dilihat dari perbedaan usia anak-anak dan dewasa kan sangat terlihat ya. Apakah ada perbedaan terhadap mental health antara anak-anak dan orang dewasa? Perbedaan mental health anak-anak dan orang dewasa ya. Ini ada sih teman-teman. Jadi mental anak-anak itu adalah, jadi ini perbedaan anak dengan orang dewasa. Nah, mental anak itu adalah mental pembentukan. Jadi di mana usia anak-anak itu adalah pembentukannya nih, masa-masa pembentukan si mental tersebut. Nah, si orang dewasa itu adalah hasil dari pembentukan saat dia anak-anak, teman-teman. Jadi ketika kalian sebagai orang tua atau kalian punya adik yang masih anak-anak, kalian harus treat better mereka gitu, karena mereka itu adalah lagi di masa-masa pembentukan mentalnya gitu. Makanya ada orang yang ini mungkin juga berhubungan dengan kepribadian gitu ya. Makanya ada orang yang kepribadiannya introvert, ada kepribadiannya extrovert. Itu kenapa bisa terjadi kayak gitu perbedaan kepribadian? Ya karena di masa anak-anak, teman-teman, itu terjadi di masa anak-anak. Bagaimana dia melalui perjalanan hidupnya, bagaimana pola asuhnya, itu mempengaruhi kondisi dia saat dia dewasa kayak gitu. Jadi kalau kesimpulannya adalah perbedaan anak-anak adalah anak-anak itu masa-masa golden age kalau kita bilang, masa-masa di mana mereka itu membentuk skema mereka, dan saat dewasa skema itulah dia terbentuk. Jadi masa-masa pembentukannya itu ini juga nggak ada yang pasti dari kapan masa berakhirnya gitu. Tetapi banyak psikolog yang bilang masa pembentukan itu terjadi sampai 18 tahun. Nah, kalau udah 18 tahun, itu mental seseorang atau kepribadian seseorang itu udah nggak bisa lagi tuh diubah-ubah lagi, teman-teman. Kalau udah kepribadian seperti itu, ya udah kepribadiannya seperti itu aja. Kalau dia usianya udah lebih dari 18 tahun. Kecuali ada hal yang membuat dia sangat-sangat histeris gitu, atau membuat dia sangat-sangat drop. Itu mungkin bisa aja terjadi perubahan psikis atau psikologisnya dia. Nah, setelah mengetahui perbedaan antara mental health anak-anak dengan orang dewasa, ada nggak sih Kak ciri-ciri yang dialami oleh anak-anak ketika mereka mengalami masalah kesehatan mental? Dan biasanya apa saja nih Kak faktor lain yang selain sudah disebutkan tadi yang bisa membuat anak-anak mengalami hal tersebut, dalam hal ini melakukan suicide atau bunuh diri, seperti itu. Oke, jadi apa ya yang tadi pertanyaannya mempengaruhi anak-anak suicide ya? Boleh diulang, sorry? Iya, jadi pertanyaannya adalah apa saja nih Kak ciri-ciri yang dialami oleh anak-anak yang mengalami masalah kesehatan mental, seperti itu. Apa aja sih ciri-ciri anak-anak itu mengalami kesehatan mental? Teman-teman, kita harus bisa membedakan ya gangguan sejak lahir sama gangguan yang baru saja terjadi. Kalau gangguan sejak lahir ya memang itu bukan kehendak kita, itu udah kehendak Tuhan gitu ya. Kayak misal gangguan sejak lahir itu kayak ASD, Autism Spectrum Disorder, atau ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder, atau yang lainnya tuh namanya Down Syndrome. Nah itu adalah gangguan sejak bawaan lahir. Itu kita nggak bisa pungkiri bahwa itu adalah kehendak Tuhan. Itu bukan bukan masuk pembahasan kali ini mungkin ya. Tapi kalau ini kan pertanyaannya lebih ke ciri-ciri anak yang mengalami gangguan gitu ya. Biasanya teman-teman, anak-anak yang normal sejak lahir tetapi memiliki gangguan, ciri-cirinya adalah perubahan perilaku yang tiba-tiba dia ceria, tiba-tiba mungkin dia jadi histerik, atau mungkin dia tiba-tiba jadi pendiam. Nah ini ada hal yang berbeda nih. Misal ada perbedaan kebiasaan. Nah itu adalah salah satu hal yang harus kita waspadai, bahwa dia mungkin akan terjadi gangguan gitu. Nah apa yang harus kita lakuin teman-teman?
yang harus kita lakukan adalah tadi faktor apa yang membuat anak itu jadi gangguan ya? Yang membuat faktor anak menjadi gangguan itu adalah pola, yang pertama banget ya, pola asuh teman-teman. Ini pola asuh tuh benar-benar sangat menentukan gimana anak tersebut gitu. Kalau pola asuh, mungkin teman-teman nanti bisa cari ya tentang perbedaan pola asuh. Maksudnya ciri-ciri atau jenis-jenis pola asuh gitu ya. Nah, pola asuh ini teman-teman, ini benar-benar harus banget dijaga dengan baik ke anak gitu ya. Kita harus memberikan pola asuh yang baik kepada anak agar anak tidak memiliki gangguan. Selain pola asuh apalagi teman sebaya teman-teman. Bisa aja anak-anak mengalami kejadian traumatis, pembulian oleh teman sebayanya sehingga dia menjadi mengalami gangguan gitu. Seperti itu sih teman-teman. Nah, oke, jadi itu sih jawaban aku tentang kenapa ciri-ciri dan apa aja yang membuat anak, faktor-faktornya ya. Jadi itu sih jawaban aku. Menarik banget penjelasan yang udah disampaikan sama Kak Dandi tadi, bahwa ternyata kesehatan mental yang dialami oleh anak-anak dan dewasa itu cukup memiliki perbedaan yang lumayan signifikan. Tapi mengapa tiba-tiba seakan kau pergi? Hatiku hanya terluka, terbiasa untuk pura-pura tertawa. Semoga ya hari ini lebih baik dari hari kemarin yang lewat begitu saja tanpa lakukan apa-apa. Semoga yang terobati, yang sia-sia akan jadi makna yang terus berulang. Suatu saat henti, yang pernah jatuh kan berdiri lagi. Radio Satu Suara 101,1 FM. Ternyata sangat mengerikan sekali ya kesehatan mental yang sering dianggap remeh oleh orang-orang sekitar. Padahal kesehatan mental juga bagian dari tubuh kita kan, yang harus kita jaga juga agar tetap hidup. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, adakah pencegahan mandiri yang bisa kita lakukan dalam mempertahankan kondisi mental kita itu gimana Kak? Untuk mencegahnya, apa yang harus kita lakukan? Pencegahan yang harus kita lakukan. Yang pertama sih teman-teman, kita harus kenali diri kita sendiri teman-teman. Kita harus benar-benar kenali apa sih kelebihan kita, apa sih kekurangan kita. Bahkan kita juga harus mengenali apa sih kebutuhan kita sebagai manusia gitu ya. Apa yang kita mau itu harus kita kenali terlebih dahulu teman-teman. Nah, kalau kita udah sampai gangguan baik diri kita ataupun orang lain, bahkan anak kecil, please banget ini kita harus kunjungi ahli gitu ya, baik psikolog maupun psikiater, untuk langsung berkonsultasi ada apa sebenarnya dengan diri kita kayak gitu. Jadi harus benar-benar aware dengan diri kita sendiri, kita harus tahu diri kita itu kayak gimana, dan kalau emang kita udah tahu kita punya gangguan, kita langsung konsultasi ke psikolog ataupun psikiater untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut kayak gitu. Hai sahabat, ingat, kesehatan mental Anda penting. Percayakan diri Anda untuk merawat diri. Kunjungi Bisiketan untuk bantuan dan dukungan. Jangan ragu untuk berbicara. Peduli kesehatan mental Anda. Nah, kalau terdapat perbedaan kesehatan mental antara anak-anak dan dewasa, apakah ada pencegahan yang lebih sederhana untuk bisa tetap menjaga kestabilan mental seorang anak? Sederhananya itu yang seperti aku bilang tadi sih ya, kenali diri kita sebagai manusia. Ketika kita udah mengenali diri kita sebagai manusia, terutama kebutuhan kita sebagai manusia, kita juga bisa nih mengenali sekitar kita, terutama anak-anak. Kalau kita udah bisa mengenali diri kita akan tahu, oh kebutuhan dia seperti ini, oh kebutuhan dia ini, jadi gue bisa nge-treat dia seperti ini, kayak gitu. Nah,
Jadi itu yang harus dilakukan kepada anak-anak teman-teman, lebih aware lagi kepada anak-anak kayak gitu. Nah, bagaimana jika sudah terlanjur mengalami masalah tersebut nih Kak? Apalagi langkah pertama kali yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan mental seorang anak yang sudah rusak. Kepada siapa dan di mana kita bisa berkonsultasi mengenai masalah kesehatan mental ini Kak? Seperti yang aku bilang tadi ya teman-teman, kalau emang kita udah ngerasa diri kita itu mengalami gangguan atau sekitar kita mengalami gangguan, anak kita mengalami gangguan, harus banget kita langsung ke psikolog ataupun psikiater untuk mendapatkan konsultasi lebih lanjut dan penanganan lebih lanjut gitu. Biar akhirnya apa? Biar anak tuh nggak merasa dirinya kesepian, nggak ngerasa sendiri, dan nggak sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti bunuh diri kayak gitu. Jadi emang benar-benar kita tuh harus bawa anak, kalau emang anak itu udah mengalami gangguan, ya memang harus kita bawa ke ahlinya. Nah, kan tadi penjelasan tadi kebanyakan anak Gen X zaman sekarang, kebanyakan anak Gen X zaman sekarang juga lebih percaya terhadap berita yang beredar di internet ketimbang berkonsultasi langsung dengan ahlinya. Contohnya itu konten-konten mengenai ciri-ciri orang yang memiliki gangguan kesehatan mental seringkali muncul di media sosial tanpa sumber yang jelas dan berujung pada self-diagnose. Apa saja sih bahaya dari self-diagnosa itu menurut Kak Dendi sendiri? Self-diagnose itu emang benar-benar bahaya banget ya teman-teman. Teman-teman jangan sampai self-diagnose gitu. Apa sih bahayanya self-diagnose? Jadi bahayanya adalah yang tadinya kita masih biasa-biasa aja, kita normal-normal aja, padahal kita cuma ngerasa kayak ya udah lelah sedikit gitu. Namanya orang lelah pasti kan pikirannya kadang suka kemana-mana gitu. Nah kalau kita self-diagnose, yang tadinya kita biasa aja, itu bisa aja kita langsung cenderung ke gangguan gitu. Yang tadinya kita nggak punya gangguan, jadi punya gangguan psikologis teman-teman. Kayak misal kita nge-self-diagnose, kayaknya gue anxiety deh, kayaknya gue bipolar deh, atau kayaknya gue skizo deh. Kita sebenarnya nggak punya itu gitu. Karena kita belum ke ahlinya kan. Sebenarnya kita nggak punya gangguan itu, tapi gara-gara kita terus-terusan self-diagnose, bisa aja kita malah jadi kena gangguan itu gitu. Bisa aja malah kita jadi anxiety beneran. Itu kan benar-benar bahaya banget. Kebanyakan anak sekarang tuh apa sih? Malah suka gitu ya kena gangguan mental, kayak ngerasa biar diperhatiin atau apa. Padahal kena gangguan mental tuh benar-benar gak enak banget teman-teman. Jadi nggak enak kena gangguan mental gitu. Jadi jangan sampai self-diagnose, karena bahayanya ya itu bisa beneran jadi apa yang dia diagnosiskan gitu. Atau malah orang yang sering sekali self-diagnose dengan alasan, atau teman-teman yang punya gak sih teman-teman yang jangan gitu dong sama gue kan punya gangguan ini nih, punya gangguan ini gitu, gue lagi sakit ini gitu. Teman-teman, kalau dia belum periksa ke psikolog ataupun psikiater dan belum ada diagnos yang tepat dari mereka, jangan-jangan emang dia punya gangguan teman-teman, yaitu narsistik. Nah itu teman-teman harus aware nih sama dia nih, mungkin harus bawa dia ke psikolog, kayaknya emang dia punya gangguan gitu. Bukan gangguan bipolar atau anxiety, tapi mungkin gangguannya adalah narsistik kayak gitu. Wah, ternyata self-diagnose ini memiliki dampak yang sangat berbahaya sekali ya Kak bagi diri kita. Nah, jika kita langsung berspekulasi bahwa kita memiliki gangguan kesehatan mental, justru hal tersebut bisa aja nih malah akan membuat kita meminum obat yang bukan dengan resep dokter dan bisa mengakibatkan overdosis yang berujung dengan kematian. Sungguh seram sekali ya Kak dampak dari self-diagnose ini. Satu Suara 101,1 FM. Waduh, nggak kerasa nih, udah lebih dari 30 menit berlalu, kita nemenin Sobat Satu Suara sekalian. Semoga apa yang dibahas pada topik kali ini dapat memberikan pengetahuan yang informatif dan bermanfaat bagi Sobat semua ya. Kita juga mau ngucapin terima kasih kepada narasumber kita hari ini yang sudah bersedia memberikan ilmunya yang luar biasa berharga kepada kita semua dalam membangun kesadaran untuk senantiasa menjaga kesehatan mental. Jangan lupa untuk terus bahagia because your happiness meant a lot to me. Sudah saatnya kita mengakhiri perjalanan hari ini.
Jangan lupa untuk terus mendengarkan Radio Satu Suara di saluran dan jam radio yang sama. Radio Satu Suara, satukan hati. See you next time. Radio Satu Suara 101,1 FM selalu ada untukmu sahabat setia. Bersama Satu Suara, kita temukan kekuatan untuk menghadapi setiap cobaan. Karena Satu Suara selalu bersama dalam setiap perjuanganmu. Thank you for listening Radio Satu Suara. Radio Satu Suara, satukan hati. See you next time. Indescribable, got me sparkling just like an emerald. Set my soul on fire, make me wild like the deep blue sea. No other boy ever made me feel beautiful. When I'm in your arms, feel like I have it all. Is it your tattoos or golden grill that makes me feel this way? Got me spinning like a ballerina, feeling gangsta every time I see ya. You're the king and baby, I'm the queen of disaster, disaster. Got me spinning like a ballerina. You're the bad boy that I always dreamed of. You're the king and baby, I'm the queen of disaster, disaster. Got mascara thick, I get emotional. You know I was more than just a party girl. Is it hard to see what's going on? I'm so far gone. When I saw your face, it was incredible. Painted on my soul, it was indelible. Let's celebrate our twisted fate with a broken ones. Got me spinning like a ballerina, feeling gangsta every time I see ya. You're the king and baby, I'm the queen of disaster, disaster. Got me spinning like a ballerina. You're the bad boy that I always dreamed of. You're the king and baby, I'm the queen of disaster, disaster. Got me spinning like a ballerina, feeling gangsta every time I see ya. You're the king and baby, I'm the queen of disaster, disaster. Got me spinning like a ballerina. You're the bad boy that I always dreamed of. You're the king and I'm the beauty queen of disaster, disaster. Thank you.